Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu SQL. Yang pertama, singkatan istilah SQL. SQL merupakan singkatan dari istilah SQL yang mengacu pada struktur English Query Language. Yang kedua adalah bahasa komputer untuk bekerja dengan kumpulan fakta dan hubungan antara mereka. Bahasa yang dimaksud adalah query yang memiliki kemampuan untuk mengatur data mana yang perlu ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, harus menggunakan sintaks yang benar. SQL digunakan untuk menggambarkan set data yang dapat membantu dalam menjawab pertanyaan. Karena itu, penggunaan SQL harus menggunakan sintaks yang benar. Sintaks adalah sekumpulan aturan yang elemen bahasa digabung dengan benar. Sintaks SQL berdasarkan sintaks bahasa Inggris dan menggunakan banyak elemen yang sama sebagai Visual Basic for Applications syntax. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu manfaat SQL. Yang pertama adalah dapat berinteraksi dengan hampir semua database yang beredar. Maksudnya adalah dengan mempelajari bahasa SQL, Anda dapat berinteraksi dengan hampir seluruh database besar yang beredar. Seperti contohnya Microsoft SQL Server, Oracle, Microsoft Access, atau MySQL, karena semua database besar mendukung SQL. Yang kedua adalah dapat melakukan pengoperasian database yang kompleks dan sulit. SQL benar-benar suatu bahasa yang kuat, dan dengan kepandaian menggunakan unsur-unsur bahasa tersebut, kita dapat menyelesaikan pengoperasian database yang kompleks dan sulit. Yang ketiga adalah bahasa utama dalam pengelolaan database. SQL merupakan bahasa utama yang paling banyak digunakan pada website server. Karena SQL dapat merelasikan antara beberapa tabel dengan database maupun antar database. Dan juga karena SQL memang menggunakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data yang relasional. Yang keempat adalah mengelola database. Bagi seorang admin, adanya SQL dapat memungkinkan untuk mengakses maupun mengubah database. Dan juga, SQL dapat digunakan untuk memperbarui, menyisipkan data, dan menghapus sebuah data dalam database. Yang kelima adalah menjalankan sebuah query. SQL dapat digunakan untuk menjalankan sebuah query maupun mengambil data yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah mengatur hak akses dalam tabel, prosedur, maupun hal penting lainnya. Jenis-jenis SQL. Jenis-jenis SQL ada 3. Yang pertama adalah Data Definition Language atau DDL. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. Dan yang terakhir adalah Data Control Language atau DCL. Yang pertama adalah Data Definition Language atau DDL. DDL adalah kumpulan perintah SQL yang dapat Anda gunakan untuk mengelola, mengubah struktur data type dari objek pada database seperti index, table, trigger, view, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa perintah dasar yang termasuk dalam DDL. Yang pertama adalah create. Digunakan untuk membuat database seperti tabel, index, fungsi, tampilan, prosedur penyimpanan, dan pemicu. Yang kedua ada alter. Digunakan untuk mengubah struktur database. Yang ketiga, ada rename, digunakan untuk mengganti nama objek yang ada di database. Yang keempat ada show, berfungsi untuk menampilkan database ataupun tabel yang telah kita buat sebelumnya. Yang terakhir ada drop, digunakan untuk menghapus objek dari database. Yang kedua, apa itu Data Manipulation Language atau DML? DML sendiri adalah sebuah kumpulan perintah yang berfungsi untuk pengelolaan database seperti membuat tabel dan membuat database baru. Terdapat beberapa perintah dasar yang termaksud dalam DML. Yang pertama ada insert, digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Yang kedua ada select, digunakan untuk menampilkan data dari satu atau lebih data yang biasanya dalam sebuah basis yang masih sama. Yang ketiga ada delete, digunakan untuk menghapus rekaman dari tabel database. Dan yang terakhir ada update, digunakan untuk memperbarui data yang ada di dalam tabel. Dan yang terakhir adalah, apa itu Data Control Language atau DCL? DCL adalah
subbahasa SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya, seperti manipulasi user dan hak akses atau privilege. Terdapat dua perintah dalam DCL. Yang pertama yaitu grant. Grant merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan hak akses oleh admin ke salah satu user atau pengguna. Hak akses tersebut dapat berupa hak membuat data, mengambil data, menghapus data, dan juga mengubah data. Yang kedua ada revoke. Revoke merupakan perintah yang digunakan untuk mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user. Saya akan menjelaskan satu persatu contoh perintah SQL. Yang pertama, ada perintah select, yang merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk memilih data dari database. Yang kedua, ada perintah select distinct, yang merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk mengembalikan hanya nilai yang berbeda dari dalam sebuah tabel. Dengan kata lain, semua record duplikat yang terdapat pada tabel akan dianggap sebagai satu record atau nilai. Yang ketiga ada perintah where, yang merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk memfilter hasil select yang mengekstrak record yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang keempat ada perintah operator AND, OR, dan NOT. Perintah operator ini merupakan perintah dasar SQL yang biasanya dikombinasikan dengan perintah where. Ketiganya digunakan untuk memfilter record berdasarkan suatu kondisi. Operator AND akan menampilkan record apabila semua kondisi bernilai true. Operator OR akan menampilkan record apabila salah satu kondisi bernilai true. Sedangkan operator NOT akan menampilkan record apabila semua kondisi bernilai false. Yang kelima ada perintah order by. Perintah ini merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk mengurutkan result set dalam pengurutan ascending atau descending. Secara default, perintah order by menampilkan record dalam pengurutan ascending atau ASC. Untuk mengurutkan descending, gunakan kata kunci DESC. Yang keenam, ada perintah insert into. Dalam SQL, perintah ini merupakan perintah dasar SQL, bagian dari perintah untuk DML. Perintah ini dapat digunakan untuk menambahkan record baru ke dalam tabel. Yang ketujuh, ada perintah update. Perintah update merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk memperbarui atau mengubah nilai suatu record berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedelapan, perintah delete. Hampir sama dengan perintah update, perintah delete juga merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk menghapus nilai suatu record berdasarkan kriteria tertentu. Yang kesembilan, perintah fungsi minimum atau min. Fungsi ini merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil dari suatu kolom. Anda dapat menerapkannya pada kolom harga, nilai, quantity, atau kolom yang semisal dengan itu. Berbeda dengan perintah order by, fungsi minimum ini hanya dapat menampilkan satu record saja yang memenuhi kriteria yang Anda tentukan. Yang ke-10 ada perintah fungsi maksimum atau max. Fungsi ini merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari suatu kolom. Seperti halnya fungsi minimum, Anda dapat menerapkannya pada kolom harga, nilai, quantity, atau kolom yang semisal dengan itu. Yang ke-11 ada perintah fungsi count. Fungsi ini merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk mendapatkan jumlah hitungan record yang memenuhi suatu kriteria. Yang ke-12 ada perintah fungsi average. Fungsi ini merupakan fungsi perintah dasar SQL yang digunakan untuk mendapatkan rata-rata record yang memenuhi suatu kriteria. Tentunya nilai pada kolom harus numerik. Yang ke-13 ada perintah fungsi sum. Fungsi ini merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk mendapatkan jumlah record yang memenuhi suatu kriteria. Tentunya nilai pada kolom ini juga harus numerik. Yang ke-14 ada perintah inner join. Perintah ini merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel dan mengambil nilai yang cocok atau identik di antara kedua tabel tersebut. Dan yang terakhir ada perintah left join. Left join merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel dan mengambil nilai yang cocok atau identik di antara kedua tabel tersebut. Dan nilai lain dari tabel pada ruas kiri meskipun tak ada nilai yang cocok dengan tabel pada ruas kanan. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara penerapan beberapa perintah dasar DDL di Microsoft Access.
Pertama, kalian buka dulu Microsoft Access kalian, kemudian kita buat database baru. Di sini saya ingin nama database saya tabel buku perpus. Kemudian kita tutup dulu ini. Kita ke create, query design, kita close. Kemudian di sini kita klik kanan dan kita pilih SQL View. Di sini saya ingin membuat tabel dengan perintah create. Jadi kita ketikkan create table karena kita ingin membuat suatu tabel. Kemudian kita akan ketikkan nama tabel yang kita inginkan. Di sini saya ingin nama tabel saya buku perpus. Kemudian di sini kita akan ketikkan nama field yang kita inginkan untuk tabel buku perpus kita. Di sini saya inginkan nama fieldnya yang pertama adalah kode perpus dengan tipe data teks dan field size-nya 20. Kemudian saya ketikkan not null. Not null ini untuk memastikan bahwa nilai pada kolom saya tidak ada yang kosong. Jadi jika ada yang kosong, maka akan terjadi error. Kemudian yang kedua, saya ingin nama fieldnya judul buku dengan tipe data teks dan field size-nya 50. Yang ketiga, saya ingin nama fieldnya tanggal terbit dengan tipe data date. Ini jangan lupa kita ketikkan not null juga. Kemudian kita tutup dan kita run. Maka terciptalah satu tabel buku perpus seperti yang kita inginkan. Sekarang kita akan cek apakah di tabel ini sudah ada field name kode perpus, judul buku, dan juga tanggal terbit. Dan ada. Sekarang saya ingin mengubah nama fieldnya agar terlihat lebih rapi. Sekarang kita ke design view, ke caption, kita ubah kode perpus. Ini menjadi judul buku. Yang terakhir, tanggal terbit. Kita save. Dan sudah menjadi lebih rapi. Sekarang, saya akan mengajarkan bagaimana cara penggunaan perintah alter. Jadi, perintah alter ini dapat digunakan untuk menambahkan suatu field di dalam database dan juga dapat menghapus suatu field dalam database. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan satu field baru di tabel buku perpus kita. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita ketikkan alter tabel. Di sini kita harus ketikkan nama tabel yang ingin kita tambahkan field barunya. Di sini nama tabel saya buku perpus. Karena kita ingin menambahkan, kita ketikkan add. Dan kita ketikkan nama field yang ingin kita tambahkan. Di sini saya ingin menambahkan nama field baru yaitu penulis. Dengan tipe data teks dan field size-nya 50. Kemudian sebelum kita run, kita harus pastikan kalau kita sudah close atau sudah keluar dari tabel ini. Kemudian kita run. Sekarang kita cek
Dan sudah tercreate satu field baru, yaitu penulis. Kemudian sekarang bagaimana caranya untuk menghapus satu field? Jadi saya akan mencoba untuk menghapus field penulis ini. Kita hapus dulu. Kemudian kita ketik kembali alter tabel. Kemudian nama tabelnya, nama tabel saya buku perpus. Dan di sini kita ketikkan drop kolom. Karena kita ingin menghapus salah satu kolom yang ada di tabel buku perpus kita. Kemudian nama field yang ingin kita hapus, nama field yang ingin saya hapus yaitu nama field penulis. Kemudian jangan lupa pastikan untuk close dulu dan kita run. Sekarang kita cek dan sudah tidak ada lagi kolom penulis di sini. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menghapus suatu tabel dengan menggunakan perintah drop. Jadi perintah drop ini dapat digunakan untuk menghapus suatu tabel. Jadi saya ingin menghapus tabel buku perpus. Kita close dulu, kemudian kita ketikkan drop tabel, dan kita ketikkan nama tabel yang ingin kita hapus. Tabel yang ingin saya hapus yaitu tabel buku perpus. Kemudian kita run. Dan tabel perpus sudah hilang. Sekian itu dari saya penjelasan beberapa penerapan perintah DDL di Microsoft Access. Terima kasih. Sekarang, saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan perintah-perintah Data Manipulation Language di Microsoft Access. Pertama, saya akan create database baru. Kita langsung saja. Kemudian kita close. Saya akan ulang dari awal, dari pembuatan tabel supaya lebih ingat. Kemudian kita buka query design, kita close. Klik kanan, SQL field. Saya akan membuat tabel seperti contoh data definition language kemarin, DDL. Jadi kita akan membuat tabel dengan perintah create. Kita create table. Kemudian nama tabelnya, nama tabel saya seperti tabel kemarin, buku perpus. Kemudian field yang akan saya masukkan adalah ID, integer. Kemudian saya akan jadikan ini primary key. Kemudian field yang kedua saya akan masukkan kode buku dengan data type-nya text, field size-nya 20. Kemudian yang ketiga kita masukkan judul buku dengan tipe datanya teks, field size-nya 50. Kemudian tanggal terbit. Tipe datanya D. Kemudian kita tutup. Kemudian kita run. Dan tabel kita sudah jadi dengan 4 field yang kita inginkan. Jadi saya tidak akan merapikannya lagi. Kita akan langsung lanjut ke perintah Data Manipulation Language. Yang pertama saya akan memberikan contoh penggunaan insert, yaitu untuk menginputkan data ke dalam tabel kita. Karena tabel kita masih kosong, kita akan menginputkan data menggunakan perintah insert. Sintaksnya adalah insert into. Kemudian kita masukkan
Nama tabel saya buku perpus. Kemudian kita masukkan nama-nama field yang ada di dalam tabel kita. Nama field saya ada 4, kemudian kita masukkan di sini secara berurutan. ID yang pertama, yang kedua kode buku, kemudian yang ketiga judul buku, dan yang keempat tanggal terbit. Kemudian kita cek lagi apakah sudah benar. Jika sudah, kita tutup kurung, kita ketikkan value untuk menginputkan datanya. Saya ingin yang pertama ID, datanya adalah 1124. Kemudian yang kode buku saya ingin kodenya K0T2. Kemudian untuk judul buku saya ingin judul bukunya Dilan saja. Kemudian tanggal terbitnya kita masukkan tanggalnya. Ini tanggalnya saya asal saja. Jangan lupa untuk memberikan petik 2 karena ini merupakan teks. Kumpulan karakter ini adalah string, jadi kita harus menggunakan petik 2. Sedangkan ini tidak perlu karena ini merupakan integer. Ini double. Oke. Jika sintaksnya sudah benar, kita tutup. Kemudian kita run. Sekarang kita cek. Ini kita close dulu. Kita buka kembali dan sudah terinput ke dalam tabel kita. Sekarang saya akan menginputkan beberapa data ke dalam tabel ini menggunakan cara yang sama. Ini kita tinggal ubah sedikit saja. Ini jadi kode 3. Ini kita ganti jadi Dilan 2. Kemudian tanggalnya ini kita bedakan saja tanggal 12. Kemudian kita run. Ini jangan lupa untuk di close dulu. Dan sudah terinput. Kemudian kita akan inputkan lagi satu lagi. Ini saya ingin judul bukunya Milea. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 13. Kemudian kita run. Dan sudah terinput. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengupdate. Update ini fungsinya untuk memperbarui data. Jadi misalnya saya ternyata salah menginputkan judul buku, yang harusnya judul bukunya misalnya Dilan 1, tapi saya hanya mengetikkan Dilan. Kita bisa mengubahnya dengan cara menggunakan perintah update. Caranya adalah, sintaksnya adalah kita ketikkan update, kemudian kita ketikkan nama tabel saya buku perpus, kemudian set judul buku, karena saya ingin memperbarui yang judul buku, field judul buku, saya ingin judulnya menjadi, jangan lupa tambahkan sama dengan, judul bukunya ingin saya ganti menjadi Dilan 1. Kemudian kita ketikkan where
Ini kondisinya, kita lihat di LAN ini kodenya itu 1124. Kita ketikkan 1124. Kemudian kita tutup. Jika sudah benar sintaksnya, kita run. Ini kita close dulu. Dan kita lihat sudah terganti. Sudah menjadi di LAN 1. Kemudian sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menggunakan perintah delete. Perintah delete ini dapat digunakan untuk menghapuskan data. Misalnya kita salah menginputkan data dan kita ingin menghapus datanya, kita bisa menggunakan perintah delete. Sintaksnya adalah kita ketikkan delete, kemudian delete from, kita ketikkan tabel kita yang ingin kita hapus datanya. Tabel saya adalah tabel buku perpus, kemudian kita ketikkan where. Ini adalah kita harus ketikkan kondisi setelah where. Misalnya saya ingin menghapus data yang di LAN 1 ini, kita masuk ke ID saja, biar lebih mudah. ID-nya 1124. Kemudian kita run. Oh ya, saya lupa tutup. Kita run. Kemudian kita lihat apakah sudah terhapus, dan sudah. Di LAN 1 sudah hilang. Sekarang bagaimana cara penggunaan select? Saya akan menunjukkannya. Perintah select ini bisa kita gunakan misalnya kita ingin mencari data tertutup. Misalnya kita coba untuk memasukkan, ini sintaksnya, select from. Misalnya saya ingin menginputkan data judul buku yang awalannya M. Kita ketikkan, kemudian kita masukkan nama tabel. Nama tabel saya buku perpus, kemudian where, judul buku, nama fieldnya yang ingin saya cari data tertentunya, like, M. Sekarang kita run. Dan sudah muncul data yang awalannya, maksudnya data dari judul buku yang awalnya M. Seperti itulah contoh-contoh penggunaan beberapa perintah dari Data Manipulation Language. Terima kasih.